Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Lama nggak ketemu ya? Iya, alhamdulillah sehat Bu ini. Semangat, insya Alhamdulillah. Allah masih semangat. Nih kita lama nih udah nggak bincang-bincang. Kira-kira apa ya yang mau kita obrolkan kali ini? Eh, apa ya Bu ya? Sepertinya ini Bu, ada sedikit yang mengganggu atau yang mengganjal di pikiran saya. Ada sesuatu sih Bu yang ingin saya ungkapin nih. Kebetulan mumpung Bu Septi ngajak untuk ngobrol nih. Di sini Apa itu ya Bu? Di sini ada sedikit ganjalan tentang ini sebelumnya cerita dulu ya Bu ya. Jadi nanti bulan Mei itu di kecamatan kami mau mengadakan perlombaan pentas PAI. Pentas PAI itu kegiatan keagamaan, ada beberapa cabang perlombaan yang dilombakan. Dan untuk kali ini di bulan Mei nanti ada 5 cabang yang dilombakan. Dan ini yang menjadi masalah saya karena sampai sekarang saya belum maksimal untuk menyiapkan murid-murid saya untuk mengikuti perlombaan ini. Itu salah satu pikiran saya Bu. Kira-kira nih bisa di-coaching nih ya sama Bu Septi nih ya. Jadi ada yang mengganjal di pikiran Bu Eli tadi ya, mengenai adanya pentas seni PAI di bulan Mei. Ada 5 cabang dan persiapannya ada 2 cabang yang belum sama sekali Ibu siapkan gitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Eh Intinya nanti harapan saya setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Septi, saya dapat melaksanakan tanggung jawab saya untuk menyiapkan semua cabang perlombaan yang akan dilombakan nanti dalam acara pentas PAI. Kalau boleh tahu Bu, sekarang situasi sampai di sekolah Ibu, sampai sejauh mana sih persiapan yang sudah dilakukan untuk menghadapi pentas PAI tersebut? Memang di sini ada beberapa faktor sebenarnya yang menyebabkan saya akhirnya belum maksimal. Artinya belum maksimal dari kelima cabang perlombaan yang baru saya siapkan itu ternyata baru 3 cabang dan ada 2 cabang yang belum saya siapkan Ibu. Apa Bu yang mempengaruhi kok bisa 2 cabang itu belum Ibu siapkan? Penyebabnya Eh, apa? yang pertama sepertinya memang kelemahan saya atau kekurangan saya yang kurangnya memanage waktu dengan adanya kesibukan dan adanya kegiatan yang berbareng-bareng karena memang biasanya untuk mengadakan latihan tersebut kan saya melakukannya ketika waktu istirahat. Sedangkan waktu istirahat kalau ketumbur dengan kegiatan lain, apalagi kemarin ada kegiatan perlombaan yang memang di desa kami, akhirnya kepakai untuk persiapan itu. Dan faktor yang lain sepertinya memang pada 2 cabang ini memang untuk bakat atau minat dari murid-murid saya itu memang kurang, Bu. Jadi agak sulit bagi saya untuk menyeleksi murid-murid saya itu untuk siapa nih yang bisa diikutkan untuk dalam acara pentas PAI ini. Berbicara mengenai bakat yang tadi Ibu sampaikan di bidang 2 cabang tadi itu ya Bu ya. Kalau Iya. Ibu nilai, kalau dinilai dengan angka, kira-kira bakat anak-anak Ibu di bidang tersebut di angka berapa nih? Dan berapa sih yang Ibu harapkan agar bisa nanti mengikuti pentas PAI? Eh,
Sepertinya kalau untuk, tingkatan atau kemampuan level dari murid-murid saya untuk khusus 2 cabang itu, sepertinya baru 6 Bu, di level 6. Dan harapannya tentunya semua orang pasti berharap semaksimal mungkin tentunya ke level, yang ke-10. Tetapi, saya menyadari mungkin kekurangan saya, terus memang kurangnya minat ataupun faktor dari murid-murid saya, ya minimal saya berharap bisa mencapai nilai standar lah di level 8, seperti itu. Hmm, untuk saat ini berada di level 6 ya Bu ya. Iya. Harapannya untuk jangka ke depannya yang jangka pendek untuk menghadapi pentas PAI kurang lebih di level 8 ya Bu ya. Karena kalau Iya, untuk maksimal minimal. 10 sepertinya belum bisa ya Bu, karena jaraknya sebentar lagi itu di bulan Mei. Nah, Iya, Bu. untuk mencapai apa yang Ibu inginkan tadi, target Ibu tadi, kira-kira ada gagasan nggak bagaimana untuk mencapai hal tersebut? Untuk gagasan pada 2 cabang ini, sepertinya yang pertama, tentunya sebelum menentukan, saya harus melaksanakan atau segera melaksanakan seleksi bagi murid-murid saya, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu seleksi baik cabang MTQ maupun cabang kaligrafi. Nah, pada cabang MTQ tentunya di dalam menyeleksi sepertinya saya harus benar-benar mencari mana di antara murid-murid saya yang memiliki bacaan yang baik, artinya yang baik yang sesuai dengan mahrojnya, sesuai dengan tajwidnya. Baru nanti yang tingkat selanjutnya ke lagunya yang baik. Karena memang di dalam MTQ ini banyak sekali lagu-lagu yang harus dipelajari dan yang harus di dalam perlombaan ini harus apa ya namanya, diperpadukan Bu, diperpadukan antara lagu ini, lagu yang satu, lagu yang kedua, lagu yang ketiga, seperti itu. Nah, rencana saya nanti setelah saya menemukan atau berhasil menyeleksi salah satu dari murid saya, rencana saya sepertinya ingin yang pertama ada 2 alternatif yang ingin saya lakukan. Yang pertama yaitu murid-murid saya minta untuk belajar otodidak melalui video dalam YouTube. Karena ternyata setelah saya lihat di situ ada beberapa contoh yang memang sudah ditetapkan, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Anak-anak saya minta untuk belajar sendiri di rumah karena memang mungkin sepertinya keterbatasan di waktu istirahat dan itu memang harus sering untuk latihan. Jadi itu menjadi alternatif saya yang pertama. Dan yang kedua, sepertinya saya harus meminta bantuan kepada ustadz setempat untuk membantu saya untuk melatihnya bidang MTQ ini. Kalau untuk kaligrafi, sepertinya insya Allah saya mampu untuk melatih nanti murid saya yang daring mewakili sekolah kami untuk saya bimbing di setiap jam istirahat seperti itu, Bu. Jadi rencana yang akan Ibu lakukan tadi untuk di MTQ setelah menyeleksi ya, tentunya diseleksi terlebih dahulu, nanti setelah Iya, Bu. seleksi ada 2 alternatif yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, meminta anak-anak untuk belajar secara otodidak, mandiri melalui video YouTube. Kemudian yang kedua,
meminta bantuan ustadz di lingkungan sekolah. Yang untuk kaligrafinya tadi Ibu setelah menyeleksi ingin melatih anak itu sendiri di jam-jam istirahat. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali Bu. Terus dari rencana yang akan Ibu lakukan itu bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa rencana yang akan Ibu lakukan itu bisa berjalan dengan baik? Agar berjalan dengan baik, tentunya yang pertama kebulatan hati saya untuk melakukan hal ini karena memang biar tidak menjadi ganjalan atau pemikiran saya lagi. Ketika kita sudah berusaha, sudah berjalan, ibaratnya kan kita tinggal menikmati prosesnya, proses untuk membimbing anak-anak itu. Tapi ketika kita belum memulai proses itu, sebenarnya kan selalu ada ganjalan ya Bu ya. Insya Allah dalam hal ini saya niatkan betul nanti nih setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Septi, membulatkan hati saya untuk segera memulai untuk menyeleksi. Dan selain itu nanti tentunya ada rekan sejawat atau guru lain yang dapat membantu saya dan mengingatkan saya untuk melakukan ini dan juga memberikan umpan balik atau koreksi ataupun saran-saran yang terbaik untuk murid-murid saya, murid kami. Seperti itu ya. Kira-kira kapan nih Bu, Ibu akan melakukan tindakan, melakukan rencana Ibu itu tadi? Sepertinya yang sudah saya katakan tadi Bu, dengan ngobrol-ngobrolnya dengan agak serius nih dengan Bu Septi setelah di coaching hari ini, sepertinya ada semangat yang bertambah nih untuk segera saya lakukan. Insya Allah minggu depan Bu, minggu depan harus sudah saya lakukan karena memang minggu depan ini kan sudah puasa dan biasanya kalau puasa itu kegiatan kan tidak maksimal dan nanti setelah Lebaran kepotong libur Lebaran dan setelah Lebaran nanti tidak terasa ternyata sudah bulan Mei kan seperti itu. Iya ya, waktunya singkat sekali ya Bu ya. Bagaimana nih dalam rencana Ibu lakukan tadi mulai minggu depan, kira-kira ada nggak Bu yang bisa bantu Ibu? Sepertinya ada nanti Bu Nurhani sama Bu Nurhayati yang bisa membantu saya Bu untuk membantu karena memang di sini sepertinya saya tidak bisa untuk menyiapkan sendiri, saya harus memohon atau bekerja sama dengan guru-guru yang lain untuk menyiapkan pada 5 percabangan lomba ini. Intinya berarti kolaborasi ya Bu ya dengan Ya, rekan Bu. yang ada di sekolah ya. Bu, iya, saya nggak mampu kalau sendirian ini. Kita nggak akan mampu jika mengerjakan apa-apa sendirian. Nah, dari percakapan ini, apa yang Ibu dapat simpulkan? Yang dapat saya simpulkan dari ngobrol dengan Bu Septi, sepertinya saya mendapatkan solusi dari apa yang menjadi pemikiran saya selama ini di akhir-akhir ini. Akhirnya saya timbul lagi semangat baru, membulatkan tekad untuk segera menyelesaikan persiapan perlombaan pentas PAI ini Bu. Dan saya menemukan cara-cara karena memang di sini tidak harus saya lakukan sendiri, harus bekerja sama baik dengan guru yang ada di sekolah maupun bisa juga dengan Pak Ustadz tadi dengan di lingkungan sekolah kami. Terima kasih ya ini Bu Septi ya. Ngobrol-ngobrolnya sepertinya membawa manfaat banget ini. Alhamdulillah. Berarti sudah ada tercerahkan ya Bu ya langkah ke depannya bagaimana untuk mempersiapkan pentas PAI tersebut ya Bu ya. Iya Bu, Bu ini ada semangat baru nih Bu. Saya tunggu Bu nanti gimana cerita selanjutnya nih kalau Ibu sudah menjalankan aksi Ibu kan tuh pasti ada cerita-cerita Ibu. Saya tunggu nanti kalau kita bercakap-cakap di percakapan berikutnya Bu. Oke Bu, iya Bu, oke. Oke, Iya. makasih sekali ya Bu Eli ya. Ya Bu, terima kasih sama-sama Bu. Oke. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.